Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, legenda Manchester United ini, beberapa legenda ya, memberikan komentarnya terkait dengan situasi Manchester United saat ini, khususnya juga dalam menghadapi final Europa League. Tottenham Hotspur sudah menanti di sana. Ada beberapa komentar yang ingin gue bahas ya di video kali ini. Gua mulai dari Patrice Evra dulu nih. Patrice Evra memberikan keterangan ataupun pendapatnya dengan keadaan Manchester United saat ini. Gua kutip dari United Truthful mengatakan bahwa dia memberikan komentar pertama yang terkait dengan Bruno Fernandes. Bruno adalah pemain paling penting di tim. Kalau Bruno tidak di sana, kita bisa jadi tidak akan berada di final Europa League. Saya tidak malu mengatakan kalau Manchester United bisa saja terdegradasi tanpa Bruno Fernandes. Wow, ini pemain legenda Manchester United, masih mengikuti sepak bola secara aktif, tentu saja memiliki pendapat tentang Bruno Fernandes. Bagaimana dia melihat bahwa Bruno Fernandes ini sangat-sangat vital bagi Manchester United musim ini. Ini merupakan sebuah bencana. Ini bukan musim yang bagus. Saya pikir Amorim mengetahuinya. Saya pernah bertemu dengan dia dan dia tidak happy. Tapi saya lihat saya suka ya kerendahannya karena dia mengakui banyak hal. Dan saya suka kejujurannya. Saya mengatakan selamat datang di klub Anda. Dia mengatakan tidak Patrice, saya berada di klub Anda. Saya suka personalitinya. Tapi tentu saja hasil sangat buruk musim ini. Ini merupakan sebuah proses. Dia berada di tahun pertamanya. Saya melihat banyak perkembangan, ada disiplin. Pemain yang tidak ingin lari, yang tidak ingin mati untuk lambang di dada ya, tidak akan bermain untuk Manchester United. Amorim membawa beberapa pemain, tapi mereka butuh waktu untuk beradaptasi. Bahkan Vidic dan saya memiliki 6 bulan untuk beradaptasi. Jadi musim depan tidak ada alasan lagi. Akan bagus untuk bermain di Champions League ya, karena ini akan menjadi daya tarik bagi pemain-pemain, mungkin pemain yang dia inginkan dari awal. Jadi ini merupakan momen krusial bagi sejarah klub. Itu yang disebutkan oleh Patrice Evra. Dan Roy Keane di overlap ya, sebenarnya sudah cukup lama nih. Dia mengatakan sorry ya, mereka ini hanya berpikir tentang Europa League, pertandingan Europa League. Mereka bahkan tidak berusaha untuk memenangkan pertandingan di Liga. Semua mengatakan kalau mereka memiliki pertandingan yang penting ya di Europa League. Ini ketika di situasi Manchester United berada di babak-babak sebelumnya. Dan gua coba lihat lagi apakah ada komentar dari pemain-pemain lainnya di Manchester United. Paul Scholes, gua tidak menemukan ada komentar dari Paul Scholes. Coba gua lihat, tapi gua juga sempat membaca ya bagaimana Paul Scholes, atau mungkin nanti akan Paul Scholes mengatakan bahwa saya tidak memiliki alasan logik kenapa Manchester United harus memenangkannya daripada alasan pengalaman dan juga sejarah. Secara realistis, Tottenham Hotspur seharusnya bisa memenangkan pertandingannya. Saya pikir mereka adalah tim yang terbaik di malam nanti, tapi Manchester United yang akan menang. Kita akan melihat ya 10-15 menit di mana kita memenangkan pertandingan, dan saya pikir itu yang akan terjadi. Ini yang dikatakan oleh Paul Scholes. Legenda lainnya, Gary Neville, bahkan menyebutkan bahwa saat ini sudah lebih, situasi di klub Manchester United ya, ini sudah lebih dari kemarahan, ini sudah lebih ke situasi tidak peduli ya. Gary Neville juga mengatakan saya akan memilih semua pemain jika dikombinasikan 11 pemain Tottenham Hotspur dan juga Manchester United untuk pertandingan final ya, siapa yang terbaik di posisi mana. Gary Neville menyebutkan dia akan lebih memilih semua pemain Tottenham Hotspur, hanya ada Bruno Fernandes yang masuk ke tim tersebut dari Manchester United.
Apakah ada pendapat lain yang gue bisa kutip misalnya dari legenda-legenda Manchester United lainnya? Ya, nampaknya itu tadi. Gue berusaha juga untuk mendengar misalnya dari apakah ada dari mantan pelatih atau ya nampaknya tidak ada. Dari situ ya ada optimisme misalnya dari Paul Scholes ya bahwa Manchester United akan memenangkan, tapi secara teknis misalnya squad ya, secara squad baik itu secara kolektif maupun secara individu, menurut gua bahkan dari Patrice Evra juga sih, Gary Neville jelas tadi, Paul Scholes, dan tentu saja Roy Keane yang memang sangat sangat reaktif misalnya dalam memberikan pendapat-pendapatnya. Mereka memang menilai bahwa Tottenham Hotspur ini lebih unggul dibanding Manchester United. Di wawancara lainnya yang tidak gua kutip tapi sempat gua saksikan, bahwa Patrice Evra pun menyebutkan ya Tottenham Hotspur 3 kali menangkan pertemuan di musim ini dengan Manchester United. Tapi apakah mereka memiliki keuntungan misalnya? Dia menyebutkan bahwa final ini adalah hal yang berbeda. Jadi ada besar kemungkinan sesuatu ini tidak akan sama dengan 3 pertemuan sebelumnya di musim kompetisi ini ya, di Liga maupun juga di Carabao antara Manchester United dan juga Tottenham Hotspur. Oke. Di sisi lain gue juga masih berusaha untuk mencari apakah ada komentar-komentar lain. Tidak ada. Oke. Ya, menurut gue kalau disebutkan oleh Gary Neville maupun juga terutama oleh Gary Neville ya, gue tidak sepakat sih dia menyebutkan bahwa semua pemain Tottenham Hotspur lebih baik dibanding dengan Manchester United. Kalau mereka lebih baik, situasi di papan klasemen mereka tidak akan seperti ini gitu loh. Dimana 2 posisi klub ini kan berhimpit. Gua melihat bahwa di papan klasemen mereka ini, kedua tim ini berhimpit gitu loh. Jadi sebenarnya perbedaannya tidak terlalu besar antara kedua klub ini. Kalau seandainya disinggung bahwa di 3 pertemuan Manchester United ini kalah menghadapi Tottenham Hotspur, ya menurut gua kalau dilihat hasil, yes, Manchester United kalah di 3 pertandingan tersebut. Tapi kalau kita lihat ya lebih detail lagi di pertandingan Liga di kompetisi pertama misalnya, ketika itu masih dengan Erik ten Hag, Manchester United kalah 0-3 ya kan. Di pertandingan yang menurut gua berjalan, dinamikanya menarik. Manchester United kebobolan di gol tersebut dengan cepat ya, di babak pertama dengan cepat. Bahkan ada soloran ya kan yang dilakukan oleh Mickey van de Ven kalau tidak salah, di mana pemain Manchester United lebih menonton di sana. Ada situasi kartu merah yang kontroversi yang akhirnya bahkan diralat ya kan oleh FA kalau tidak salah. Jadi ada kontroversi di pertandingan tersebut di mana Manchester United kalah 0-3, sorry ya. Gua melihat faktor kartu merah ada peran di sana, juga individual error, kesalahan-kesalahan error ya dari individu pemain Manchester United, terutama di gol pembuka yang sangat penting di pertandingan waktu itu. Lalu kalau melihat ketika Manchester United kalah di kompetisi Carabao, di situ bahkan ada kontes error dari kedua kiper menurut gue ya, dan juga tentu saja dari kedua kesebelasan, yang mengakibatkan bahkan skornya pun juga besar ya kan, 4-3 di sana, dan Manchester United akhirnya tersingkir. Ya, terlalu banyak error di sana. Gue tidak bisa bilang kalau pertandingan tersebut walaupun situasinya 4-3 tapi merupakan pertandingan yang berkualitas. Dan di pertemuan terakhir Manchester United di Liga kalah tipis 1-0 menghadapi Tottenham Hotspur di London, di mana Tottenham Hotspur mencetak gol di babak pertama di menit ke-13 tepatnya melalui James Maddison. Tapi di pertandingan tersebut Manchester United pun menciptakan banyak peluang ya, tapi tidak bisa menyelesaikannya.
Dan Tottenham Hotspur pun juga tidak bisa menambah keunggulan walaupun mereka bermain sebagai tuan rumah dan mereka unggul duluan. Jadi gue bisa bilang di situasi kedua ini juga di pertandingan kedua di Liga ini juga perbedaannya tidak terlalu besar antara kedua tim ini. Dari situ gue pikir dari sisi teknis ya dua tim ini berimbang lah. Sangat wajar misalnya kalau ada pesimisme terkait dengan situasi di Manchester United melihat perjalanan musim ini ya dari legenda-legenda Manchester United tersebut. Tapi gue juga melihat ya Tottenham Hotspur juga tidak dalam posisi yang jauh lebih baik dibanding dengan Manchester United. Dan kalau secara spesifik kita melihat ke situasi Europa League ya lawan-lawan yang disingkirkan oleh Manchester United menurut gua lawan-lawan yang di atas kertas jauh lebih susah dibanding dengan Tottenham Hotspur. Gua melihat misalnya ya tentu saja Athletic Club ini merupakan klub unggulan utama. Lyon, Manchester United mampu menahan Lyon di Perancis. Tottenham Hotspur ya sebelumnya selain menghadapi Bodo Glimt, sebelumnya mereka menghadapi Eintracht Frankfurt ya. Dan mereka mampu mencuri kemenangan di Jerman. Hal yang positif juga. Tapi Manchester United juga bukannya bukannya menghadapi lawan yang tidak berat begitu. Bahkan ketika Tottenham Hotspur ini away ke Belanda menghadapi AZ Alkmaar, mereka kalah. Walaupun ya mereka bisa memukul lebih telak AZ Alkmaar di London, tapi mereka sempat kalah di Belanda. AZ Alkmaar bukan tim yang besar ya menurut gue. Jadi Tottenham Hotspur pun di kompetisi Europa League menurut gue secara ringan amatiran mereka menunjukkan ketidakkonsistenan dibanding dengan Manchester United yang bisa lebih secara konsisten tidak terkalahkan ya. Ini tanggapan gue terkait dengan komentar-komentar legenda Manchester United itu menurut gue ya mereka mungkin lebih emosional karena mereka melihat Manchester United tidak dalam situasi yang bagus musim ini sehingga ujungnya mereka pesimis ya. Mungkin gue bisa bilang begitu terkait dengan situasi final. Namun mereka mungkin lupa ya final ini kan bukan hanya melihat Manchester United, mereka juga harus melihat Tottenham Hotspur, di mana menurut gue Tottenham Hotspur tidak dalam situasi yang lebih superior dibanding dengan Manchester United. Artinya peluang masih terbuka dan peluang terbuka ini bukan hanya untuk Tottenham Hotspur saja, Manchester United pun juga masih terbuka menurut gue untuk bisa menjadi yang terbaik di Europa League nanti. Kurang lebih seperti itu membahas legenda-legenda Manchester United yang pesimis ya. Tapi sekali lagi gue bisa paham betul karena situasi Manchester United di periode mereka ini jauh lebih tinggi, jauh lebih stabil, jauh lebih solid ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.